Senin tanggal 18 Juli tahun 2022 akan membuat video mengajar untuk memenuhi kebutuhan uji kinerja. Dengan materi pokok Sejarah Dinasti Abbasiyah kelas 8 di MTS Yasni Kalibunder, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bersalam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini tepat tanggal 18 Juli tahun 2022 hari Senin, kita bisa masuk kembali di tahun ajaran yang baru, tahun ajaran 2022-2023. Setelah kemarin kalian libur dari mulai tanggal 27 Juli sampai tanggal 17 hari kemarin. Berarti hari ini hari pertama masuk sekolah. Tentunya harapannya di awal pembelajaran dengan semangat yang baru. Setelah seminggu atau 2 minggu kita di rumah, kalian di rumah, setelah mengikuti kemarin kenaikan kelas, dan alhamdulillah kelas 7 kemarin dinyatakan semuanya naik kelas, tidak ada satu orang pun yang tinggal di kelas 7. Berarti alhamdulillah patut kita syukuri, kita berbangga, kita bisa melanjutkan naik kelas ke kelas 8. Tentunya harus ada perubahan. Yang tadinya kelas 7 sekarang kita menjadi kelas 8. Berarti ada satu tingkat naik kelas. Dari segi usia pun berarti kalian bertambah. Yang asalnya usia berapa tahun sekarang? 14. Berarti sekarang mah 14 1 bulan, 14 5 bulan. Ada yang mungkin sekarang ulang tahun? Tidak ulang tahun? Tidak. Berarti tidak ada yang ulang tahun hari ini. Berarti kan secara usia pun meningkat tentunya. Emosi, kepribadian pun harus berubah. Yang tadinya kita baru peralihan dari kelas 6 menjadi kelas 7, sekarang menjadi kelas 8. Harus ada perubahan-perubahan yang signifikan. Perubahan-perubahan ke arah yang baik. Kalau kemarin siapa yang peringkat 1? Peringkat 1 kemarin siapa? Parli, ya. Parli peringkat 1 kelas 7 8, berarti tingkatkan dan pertahankan. Kemudian yang peringkat 2, coba kelas 8 bisa tidak nanti di perpisahan tahun berikutnya kita yang menjadi peringkat ke 1 atau pertama. Jadi itu akan membanggakan buat orang tua, anaknya menjadi peringkat, anaknya menjadi teladan di MTS Yasni, apalagi di kelas 8. Nah, tentunya di tahun ajaran baru kita harus memiliki resolusi. Resolusi itu perubahan, terus ada perubahan, ya. Perubahan apa yang akan kalian? Nah, resolusi. Apa tuntut? Misalkan saya ingin menjadi lebih baik lagi, saya ingin menjadi berprestasi lagi, ini resolusi. Bagaimana kalau kita sekarang ini belajar SKI, ya alhamdulillah di kelas 8 tahun ajaran 2022 ini SKI itu tidak seperti di tahun yang lalu selalu di akhir pelajaran, sekarang di pagi hari atau di pelajaran pertama. Jadi ini adalah satu perubahan yang baik. Mudah-mudahan di pelajaran pertama itu berarti suasananya masih fresh, masih segar, dan tidak ada yang ngantuk, ya. Tidak ada yang ngantuk. Padli, semangat Padli, tidak boleh ngantuk. Ini resolusi, ya. Sebelum kita nanti ke pelajaran, Bapak ingin tahu dulu resolusi kalian di tahun ajaran yang baru ini apa. Resolusi ini perubahan atau ingin berubah ke arah lebih baik, ya. Misalkan apa saja, coba. Siapa yang ini resolusinya? Nesa. Tahun sekarang. Kemarin dapat peringkat. Alhamdulillah, ya, peringkat berarti di bawah Padli. Berarti tahun sekarang resolusinya tentunya harus bisa melebihi prestasi dari Padli. Coba resolusinya apa, Nesa? Saya ingin prestasi.
ini menjadi berprestasi. Berarti lebih berprestasi. Nah, lebih berprestasi ini Nesa. Ada lagi siapa? Harus semuanya ya. Haikal. Siswa yang disiplin. Menjadi disiplin. Kenapa kelas 7 tidak disiplin, Haikal? Tidak. Mungkin kurang ya. Ini peningkatan. Kalau kelas 7 sudah disiplin, berarti kelas 8 pun harus semakin. Ada lagi? Alia mungkin? Kemarin gimana Alia? Peningkatannya ingin apa sekarang? Hah? Ingin mengalahkan Padli? Tidak mengalahkan ya, sistemnya tidak mengalahkan, tapi kita bersaing secara sehat. Kalau ada teman yang berprestasi, kita sharing, tanyakan bagaimana kiatnya, bagaimana cara-caranya supaya berprestasi. Tentunya harus belajar yang baik. Ini kita bahas yang kedua ya, lebih berprestasi. Kita ingat tahun Hijriah itu karena kita pelajaran SKI, mapel SKI berarti ada hubungan harus dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana pada masa dulu Nabi Muhammad itu hijrah dari Mekah ke Yatsrib atau ke Madinah. Yang namanya hijrah itu apa arti hijrah? Hah? Hijrah itu pindah. Yang namanya pindah itu kalau kita berhijrah berarti yang tadinya kurang baik harus menjadi lebih baik. Makalah ketika di Madinah dan ketika di kota Mekah pada zaman dulu Nabi Muhammad mengalami intimidasi, kemudian penghinaan dan lain-lain, maka memutuskan untuk pindah ke Madinah, ke Yatsrib. Maka kita pun berarti sekarang hijrah dulu dari kelas 7 hijrah ke kelas 8. Yang hijrah bukan hanya tempat duduk, bukan hanya meja, tetapi pikiran segalanya harus ikut pindah menjadi lebih baik. Seperti yang tadi dikatakan Nesa, ini lebih berprestasi. Kalau Padli misalkan ingin mempertahankan prestasi secara pencapaian akademiknya, tapi bukan hanya prestasi secara akademik, secara moral, mental pun harus lebih baik. Yang tadinya misalkan sering terlambat sekolah, sekarang mah tidak boleh terlambat sekolah. Yang tadinya ke orang tua selalu berkata atau ketika disuruh tidak menghiraukan atau mengabaikan perintahnya, kalau sekarang harus lebih baik lagi supaya uang jajannya makin lancar. Kelas 8 ya, uang jajannya harus makin lancar. Berarti kita sepakat ya, di tahun ajaran baru kelas 8 ini harus menjadi kelas yang paling berprestasi di MTS Yasni. Karena kelas 8 ini menjadi tulang punggung atau tonggak segala peraturan ataupun organisasi nanti ada di kelas 8. Karena kalian yang akan menjadi ketua OSIS, yang akan menjadi apa ini termasuk kegiatan-kegiatan mungkin eskul dan yang lainnya itu akan diemban oleh kelas 8. Itu pembuka. Mudah-mudahan kita bismillah di tahun ajaran baru ini semuanya lebih baik, sekolahnya rajin, tidak ada yang malas dan tidak ada terjadi apapun yang tidak baik terhadap diri kita, keluarga kita dan kelas kita tercinta. Kemudian anak ini kelas baru, ini masih kosong, lingkungannya masih kosong, belum ada jadwal, belum ada daftar tiket, belum ada hal-hal atau hal-hal lain. Silakan nanti kelas 8 ini merumuskan mungkin akan menuju ketua kelas baru atau baru dan administrasi kelasnya dilengkapi ya. Ketua kelas yang lama bisa atau mau meneruskan ketua kelas yang kelas 7 boleh, mau diganti juga boleh ya. Kebetulan untuk kelas 8 wali kelasnya Bapak sendiri, nanti kita bisa bermusyawarah bagaimana menciptakan suasana belajar yang baik di kelas 8. Siap ya siap? Siap. Siap? Baik, itu sebagai intro atau awal jumpa kita pada pagi hari ini. Dan sekarang silakan semuanya berdiri dulu sebelum kita mulai pelajaran. Dirapikan bajunya yang belum dimasukkan dulu Wildan. Haikal silakan dimasukkan bajunya. Kancingnya dirapikan, topinya dibuka. Padi tidak boleh pakai topi di kelas. Sudah, nanti semua sudah rapin. Yang pakai mata dirapikan. Wildan dimasukkan Wildan. Jangan digulung, masukkan. Padi masukkan. Pasang. Yang putri sudah rapi. Nasinya cuma tidak kelihatan untuk yang putri. Ya, ingat kan kita harus lebih rapi. Kalau kelas 7 belum rapi, sekarang harus rapi. Yang mungkin tadinya tidak memakai minyak rambut, sekarang mah minyak rambut lah biar lebih
kinclong. Ya, Sa. Betul, Sa? Sudah rapi sudah? Haikal? Kalau sudah rapi silakan kalian lihat di sekitar sampah. Mungkin ada barang-barang, ada sampah. Silakan diambil dan dibuang sampah ke tempat sampah. Itu ada sapu, Wildan, dipindahkan. Silakan sampah. Wahab, itu penghapus pindahkan ke depan. Wahab, sampahnya dibuang sekalian. Sampahnya itu ada sampah. Ambil Wildan ke depan. Itu itu ada digantung. Wahab, kau dalam penghapusnya. Buang keluar, buang ke tempat sampah. Penghapusnya disimpan di sini, itu Wahab. Ya, silakan duduk. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Kita mulai pembelajaran. Yang sudah, silakan duduk rapi ya, senyaman mungkin. Kita akan memulai pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Namun sebelumnya ini spesial. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan ucapan doa. Kali ini saya Bapak sendiri yang akan memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan kita bismillah, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita absen dulu ya. Meskipun ini biasanya ada siswa yang masih saja tidak masuk, padahal itu sudah lama, itu jangan dibiasakan. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bisa? Marcel. Perasaan Marcel kelas kemarin banyak tidak hadir. Terus? Ayu. Itu yang duduk Padli. Siapa? Yang tinggi Padli. Dika kemana Dika? Sakit? Padli, Dika kemana Padli? Tidak aktif ya, tidak ada informasi ya. Mudah-mudahan tidak sakit. Silakan buku pelajarannya dibuka, buku SKI-nya. Sudah dibuka? Sudah dibuka buku SKI-nya? Ya. Kita di mata pelajaran yang pertama ini sesuai rencana dalam di bab 1 ya. Kita akan mempelajari tentang dinasti Abbasiyah. Mungkin yang kelas 7 juga sudah ada beberapa dibahas tentang dinasti Abbasiyah. Karena di dalam tujuan pembelajaran itu materinya ya. Pertama materinya adalah bagaimana kita nanti akan harus memahami latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagaimana proses berdirinya, kemudian orang-orangnya, siapa yang tokoh-tokoh pendiri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian di tujuan pembelajaran kalian ya, siswa-siswi adik-adik harus bisa menjelaskan proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini, harus bisa menjelaskan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini tujuan ya. Tujuannya yang pertama harus bisa menjelaskan proses berdirinya dinasti. Ini tulisannya biasa, tulisan dokter. Kok nggak ya ternyata? Kenapa? Aduh. Kemudian harus mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Nanti siapa tokoh-tokohnya? Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa ini kepantungan jadi rusak? Yang ketiga, nanti ya yang ketiga kita akan mencoba mendiskusi. Yang ketiga ini adalah melalui diskusi. Nanti kalian akan diskusi dibikin kelompok. Mungkin di kelas 7 juga pernah dibikin kelompok ya. Tapi kelas 8 kita bikin kelompok baru. Diskusi harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Karena
dinasti Umayyah. Berarti setelah runtuhnya Bani Umayyah, muncullah dinasti Abbasiyah. Itu tujuannya kurang lebih ada 3, ini yang paling pokok. Ya, supaya lebih mudah belajarnya kita bikin dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan belajar kita pada hari ini yang pertama menjelaskan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Kemudian nanti kalian harus bisa menyebutkan ini masing-masing ya. Yang 2 ini sifatnya ke pribadi masing-masing siswa harus bisa menyebutkan tokoh-tokoh pendiri dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga dengan diskusi, nanti kita diskusi harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Karena nanti mengapa Abbasiyah ini berdiri, tentunya ada faktor-faktor pendukung. Yang salah satunya nanti akan ada bagaimana proses lemahnya kepemimpinan di masa Bani Umayyah. Itu pokok-pokok pembelajaran yang akan kita pelajari dari hari ini. Kemudian nanti akan kita siapkan satu buah materi, ya, materi PowerPoint tentang dinasti Abbasiyah. Oke, sambil diperhatikan ya, hal-hal kecilnya boleh kalian catat. Itu tujuannya. Dan bahwasanya dinasti Abbasiyah ini merupakan revolusi dalam sejarah Islam dari mana dinasti sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sebelum dinasti Abbasiyah ya, sebelum nanti ke PowerPoint supaya lebih mudah, bahwasanya sebelum dinasti Abbasiyah itu ada dinasti Umayyah. Dimana Umayyah itu dulu yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Kemudian masuklah dinasti Abbasiyah. Nah, setelah proses pergantian, di mana dinasti Abbasiyah ini merupakan revolusi, yang namanya revolusi itu pergantian kepemimpinan dari masa dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Berarti ada permasalahan yang terjadi di dinasti Umayyah, maka digantikanlah total kepemimpinan Islam itu dari Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Untuk lebih memahami materi kita, dan nanti kalian dicatat ya, boleh dicatat materi-materi yang penting di bab 1, karena di bab 1 berarti di buku kalian itu di bab 1 kita ada materi tentang dinasti Abbasiyah. Dan untuk lebih memahami, Bapak sudah menyiapkan satu buah materi slideshow PowerPoint tentang dinasti Abbasiyah. Kalian simak, perhatikan materi-materi yang ada di slideshow. Karena ini dinasti Abbasiyah. Semuanya perhatikan terus sambil membuat catatan-catatan kecil. Kemudian ini silsilah ya, kita lihat silsilah. Nah ini dinasti Abbasiyah. Kemudian kita lihat di situ ada silsilah Bani Abbasiyah. Di mana kemudian kita lihat ya, di situ ada Muhammad SAW. Kemudian keturunan Abbas ini berawal dari Abdul Muthalib. Di bagian ini perhatikan. Ini terlalu cepat, kita show yang kecil aja. Kelihatan? Berbaca kalimatnya? Ini, perhatikan. Mendahulukan Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah khalifah Islam yang berkuasa di Baghdad. Berarti kekuasaannya atau ibu kotanya di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Khalifah ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalus. Seperti tadi yang sudah dibahas di awal, bahwasanya sebelum Bani Abbasiyah ini ada Bani Umayyah. Salah suksesi ataupun tonggak kepemimpinan Islam dilanjutkan ke dinasti Abbasiyah. Kemudian nanti ada faktor-faktor ya, nanti ada faktor-faktor kenapa Bani Umayyah itu runtuh. Nah ini latar belakang. Perhatikan, yang dimaksud latar belakang ini adalah faktor. Perhatikan bahasa. Perhatikan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Pada awalnya Muhammad bin Ali atau Cicin itu apa?
membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hasyim di Parsi sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Coba bacakan yang baris kedua. Bacakan ayat yang ini. Setelah ia wafat diganti oleh Ibrahim al-Imam yang dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani. Berbicara dinasti Abbasiyah berarti erat kaitannya dengan dinasti Umayyah karena berdirinya Bani Abbasiyah itu setelah hancurnya dinasti atau Bani Umayyah. Dan faktor-faktor kehancuran Bani Umayyah karena ini erat kaitannya, kalian harus tahu dulu faktor tadinya latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah, berarti harus mengetahui faktor-faktor penyebab berdirinya. Faktor yang utama itu karena hancurnya Bani Umayyah. Apa yang menyebabkan kehancuran Bani Umayyah? Yang pertama, seperti yang kita lihat di papan tulis di monitor, sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, kekuasaan Bani Umayyah berada di bawah Khalifah Yazid bin Abdul Malik yang terlalu gandrung kepada kemewahan. Ini salah satunya. Salah satu faktor kemunduran Bani Umayyah itu adalah si khalifah-khalifahnya, para pemimpinnya lebih cenderung ingin hidup bermewah-mewahan, tidak mementingkan kebutuhan rakyat. Berarti inilah salah satu tantangan bagi para pemimpin, baik itu pada zaman Bani Umayyah ataupun zaman sekarang. Ketika pemimpin ingin bermewah-mewahan, tidak mementingkan kepentingan rakyat, maka yang terjadi adalah kehancuran. Pemimpin atau bangsanya akan menjadi hancur. Kemudian yang berikutnya tadi kehancuran Bani Umayyah. Nah ini setelah Hisam Abdul Malik, jadi pemimpin bukan hanya lemah secara moral, secara mental, tetapi kualitas kepemimpinan pun menjadi lebih sulit. Ya. Kehancuran Bani Umayyah. Sepeninggal Hisam Abdul Malik, khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk, akhlaknya kurang baik, hidupnya berpoya-poya, tidak mementingkan kepentingan rakyat. Tapi juga untuk hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Golongan oposisi itu adalah golongan yang nantinya akan menjadikan atau membentuk dinasti Abbasiyah. Ini oposisi itu orang yang tidak pro terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Maka golongan oposisi ini semakin kuat, semakin semangatnya semakin menggelora ketika para pemimpin Bani Umayyah itu semakin tidak sesuai dengan aturan atau tidak diinginkan oleh rakyat. Maka akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir. Maka pada tahun 750 ini cikal mulanya Bani Abbasiyah menggantikan Daulah Umayyah yang dikomandoi oleh siapa di sini? Oleh Bani Abbas yang bersekutu. Bersekutu itu bekerja sama dengan Abu Muslim al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah yang memimpin pada masa itu, melarikan diri ke Mesir. Kemudian diadililah. Itulah setulis sekilas sekelumit tentang proses atau kehancurannya Bani Umayyah, karena ini menjadi faktor yang menyebabkan Bani Abbasiyah berdiri. Kemudian pemerintahnya tidak demokratis ya, selain kehancuran tadi karena pemimpinnya tidak bermoral, tidak ada demokrasi dalam pemerintahan Bani Umayyah. Memilih pemimpin itu secara keluarga, tidak dilakukan secara demokrasi, hanya main tunjuk. Ini yang meneruskan kepemimpinan, ini yang melanjutkan kepemimpinan. Kemudian persaingan antar suku. Nah, jadi pada masa dinasti Ayyubiyah, dinasti Umayyah itu terjadi persaingan antar suku yang ingin menjadi pemimpin berikutnya, sehingga terjadi konflik, baik itu konflik internal maupun konflik eksternal yang menjadikan Umayyah menjadi hancur. Maka berdirilah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yaitu sekitaran abad 28 atau 720 atau 750 Masehi. Oke, untuk mempertegas materi kita pada siang hari ini, kita akan membuat kelompok ya. Akan membuat kelompok yang nanti akan mendiskusikan
Untuk lebih mempermudah, kelompoknya ini per baris. Kita kalau biasanya mungkin di pelajaran-pelajaran tingkat 7 itu dengan dibagi 2 kelompok, sekarang dibagi 3 kelompok. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Nah, silakan untuk berdiskusi membuat satu kelompok masing-masing berkelompok nanti harus membahas tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Silakan untuk berbalik badan mungkin yang belakang pindah ke depan. Anur, jarak Wahab pindah ke sini, Basah pindah ke sini. Hadir. Silakan mereka bantu kursinya di bawah. Kursinya di bawah. Sudah bikin, usahakan tidak membelakangi papan tulis ya, usahakan tidak membelakangi papan tulis. Yang harus kalian diskusikan adalah silakan yang disebutkan itu adalah ini perintahnya kalian saksikan ke papan tulis. Papan tulis di proyektor ya. Identifikasi kelihatan tidak? Faktor ini yang kita perbesar. Tinggal itu yakin kali. Identifikasi faktor pendukung berdirinya dinasti Abbas. Ya, sesuai yang tadi dijelaskan mungkin dari buku-buku yang sudah dibaca kalian. Silakan identifikasi berkelompok ya. Apa saja faktor yang menjadikan berdirinya dinasti Abbasiyah seperti tadi faktor runtuhnya Bani Umayyah. Kemudian ada konflik-konflik yang terjadi. Silakan dicatat. Sudah? Diskusinya sudah? Masyarakat dari hasil diskusi ini perwakilan per kelompok itu mempresentasikan latar belakang atau faktor yang mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Hasil diskusinya disampaikan, silakan kelompok 1 dulu, nanti ditanggapi oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah jawaban dari kelompok 1 ini sudah sesuai menurut kalian atau tidak? Silakan kelompok 1, siapa yang akan mempresentasikan? Silakan ke depan. Perhatikan oleh kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan di depan ya. Ini perwakilan dari kelompok 1. Pada awalnya Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas, menjalankan kemampuannya dan membuat gerakan bawah tanah untuk mengembalikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi sejak masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, setelah dia wafat dan Ibrahim al-Imam yang dibantu oleh Abu Muslim al-Khurasani melakukan propaganda terutama di Khurasan. Ketiga, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Marwan ini bertanggung jawab semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750 Abu Abbas
Al-Hasapa berhasil menentukan Bawah Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Nah dulu, gimana kelompok 2? Sudah sesuai atau belum? Sudah. Yakin? Yakin. Kelompok 3? Coba hasil dari kelompok 3 dibacakan. Tahan dulu Desa, nanti belum selesai. Tunggu dulu hasil kelompok 3. Jangan dibacakan. Dari yang kelompok 2, Suci, bacakan hasil dari kelompok 2, silakan. Bacakan saja di situ saja di meja yang keras. Ayo Suci, bacakan hasil ininya. Pada Walinya Muhammad bin Ali Cicit dari Abbas menjalankan kampanye dan membuat gerakan bawah tanah untuk memberikan kekuasaan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi sejak masa pemerintahan Khalifah bin Abi. Oke, sudah cukup. Ayo tepuk tangan ya kepada semua. Dari hasil diskusi kalian ada beberapa kalimat yang sebenarnya itu terlalu textbook ya. Jadi isinya sudah sesuai, cuma terlalu textbook, terlalu penjelasannya seperti yang sudah disampaikan tadi. Di mana faktor-faktornya sebenarnya bisa disimpulkan ya. Sebenarnya bisa disimpulkan bahwa ada beberapa faktor pendukung yang menjadikan dinasti Abbasiyah itu berdiri. Yang pertama itu berarti lemahnya kepemimpinan di masa dinasti Umayyah. Nah ini satu ya. Yang pertama ini lemahnya atau hancurnya dinasti Umayyah. Kemudian adanya propaganda dari oposisi yang ingin mengembalikan kekuasaan ke keluarga Ibnu Hashim ya. Berarti ada tokoh-tokoh yang tidak setuju karena semakin lemahnya Bani Umayyah, maka ada tokoh-tokoh oposisi dari Bani Hashim yang ingin mengembalikan kekuasaan. Maka masuklah propaganda ke Umayyah sehingga Bani Umayyah semakin hancur. Puncaknya pada tahun 750 Masehi, Abu Abbas Al-Saffah itu mendeklarasikan atau menghancurkan dinasti Umayyah karena semakin kokohnya, maka Abu Abbas Al-Saffah yang dibeat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Berarti kurang lebih ada 3 saja ya. Ada faktor-faktor pendukung dari proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Itu, tapi jawabannya semuanya sudah bagus, sudah baik. Namun redaksi bahasanya itu harus lebih diperjelas. Nah, sekarang silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Basa kembali lagi. Dulu masing-masing ya, itu berarti diskusi kita sudah mengetahui latar belakang atau faktor pendukung yang menjadikan dinasti Abbasiyah berdiri. Okay? Dan sekarang di akhir kegiatan kita ulangi lagi dari awal bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, karena faktor runtuhnya dinasti Umayyah. Faktor runtuhnya itu banyak. Karena yang pertama lemahnya kepemimpinan para pemimpin di masa dinasti Umayyah, tidak berpihaknya pemimpin di masa Bani Umayyah terhadap rakyat. Banyak yang suka bermewah-mewahan, hidup glamor, sementara rakyat menderita. Kemudian adanya kubu oposisi yang ingin mengganti atau mengembalikan kekuasaan ke Bani Hashim. Kemudian pada tahun 750 Masehi, Abu Abbas Al-Saffah mendeklarasikan atau mampu menggulingkan dinasti Umayyah dan digantilah dengan dirinya sendiri menjadi khalifah Bani Abbasiyah. Ya. Dan di akhir ada sebuah tugas untuk masing-masing di tiap kelompok. Yang pertama, silakan jelaskan latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Silakan dicatat. Yang kedua, jelaskan proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Ada latar belakang, ada proses. Sudah? Yang ketiga, sebutkan tokoh yang berperan dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Sangat dicatat, kalian dicatat ke depan duduknya.
dan meminggir-minggir. Yang keempat, sebutkan faktor yang mendukung terbentuknya dinasti Abbasiyah. Oke, waktunya cuma 5 menit harus selesai. Jawab, silakan dijawab. Nanti kasih nama ya. Untuk lebih memudahkan penilaian, nanti jawabannya dikasih nama. Dikasih nama dan dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan silakan. Dengan bukunya saja. Besok sebalik keluar periksa. Dengan buku SKI-nya dikasih nama dan kelas. Nama dan kelas. Yang sudah dikumpulkan, yang belum menyusul silakan. Ayo silakan. Suci, sudah Suci. Oh, yang lainnya silakan. Anur, Meli. Kemudian untuk minggu depan, ya, ini mohon dipelajari di rumah atau cari searching di internet. Kalian kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Peta wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah di mana saja. Kemudian perkembangan dari ilmu agama, ilmu politik, ilmu pengetahuan yang terjadi di masa dinasti Abbasiyah. Oke, itu sebagai akhir di pelajaran kita pada siang hari ini. Mohon untuk minggu depan, ya, ini nilai akan kalian diberitahu. Siapa nanti yang rumahnya masih belum, tentunya kita akan lebih memantapkan materi-materi perkembangan atau dinasti Abbasiyah. Sudah siap untuk pelajaran selanjutnya? Ya. Sudah siap tidak ngantuk? Ya. Coba semuanya berdiri terlebih dahulu sebelum saya. Berdiri. Biasanya karena belajar itu lebih berlama-lama otak. Sekarang kita akan melakukan senam otak. Oke? Tangan kiri di atas, kepala tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kanan di sini. Oke? Siap, tangan kanan. Siap. Ini akan menguji bagaimana otak kita berjalan, otak kanan, otak kiri. Siap ya? Lihat. Tangan kanan ke depan. Siap, tangan kanan dulu. Siap. Tangan kiri diam. Tangan kiri diam. Sekarang tangan kirinya gerak ke atas. Lihat. Harus seimbang ya. Awas. Tangan kanan jangan ke atas. Ini ke atas. Harus seimbang. Sudah siap? Sekarang gilir. Tukeran. Tangan kanan yang mengepal. Oke. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri diam. Sekarang tangan kiri ke depan. Up. Masih seimbang? Yakin? Yakin seimbang. Terakhir kepalkan. Ini posisi menembak. Oke. Kanan menembak. Siap ya? Siap? Itu begini. Setiap kali dicoba tangan kiri dibuka. Set. Oke. Tangan kiri begini. Kemudian bergiliran. Sekarang yang kiri yang menembak. Set. Gagal. Oke. Set. 1 2. Dua. Giliran. Siap. Tangan kanan menembak. Sekarang kanan menembak. Kiri terbuka. Oke. Siap. Sekarang giliran. Dalam hitungan 3 giliran. 1 2 3. Kiri menembak. Kanan. Kiri lagi. Kanan. Kiri. Kanan. Kanan lagi. Kiri lagi. Teman-teman. Silakan duduk kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk terus belajar di kelas 8 ini. Semangat baru, resolusi baru. Harus semangat ya, harus semangat di pelajaran-pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon dibantu untuk membawa fokus ke kantor ya. Silakan siapa? Haikal.